Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, di saat masih long weekend atau masih liburan gitu ya, yang mana sebagian teman-teman mungkin ada yang sudah bekerja atau memang tidak dikasih cuti atau memang hal-hal yang lainnya, tapi sebagian yang masih liburan gitu ya, pengen tenang, pengen nyaman, pengen setidaknya menikmati liburan terakhir gitu ya, atau di awal bulan Juni ini dengan seenak-enaknya gitu ya. Nah, kalau dikasih kabar yang berat, tentu takutnya kan kepikiran gitu, aduh kerma liburan jol, kepikiran iya, kepikiran itu. Nah, kita kasih kabar yang ringan saja teman-teman, yang mana sudah mulai satu persatu sebetulnya ada beberapa hal dari musim kemarin ini yang baru terungkap sekarang gitu ya. Di antaranya kemarin atau musim kemarin Persib Bandung dan juga Dewa United yang notabene peringkat 1 dan 2 gitu ya di musim sebelumnya yang menjadi juara seharusnya ikut dalam ajang Shopee Cup gitu ya, atau ACC ASEAN Cup Championship gitu ya, namun akhirnya gagal untuk ikutan. Nah, ini teman-teman mungkin kita refresh sedikit kenapa gagal ikutan gitu ya, karena waktu itu dari PSSI, dari operator liga dan PSSI memang menyatakan ingin mengirimkan posisi 2 dan 3 3 dan 4 gitu ya. Posisi 1 dan 2 yang notabene Persib dan Dewa United itu diharapkan membawa tim dari Indonesia mendapatkan nilai koefisien yang maksimal gitu ya, biar memang fokus, biar memang membawa nama baik tim Indonesia, sehingga ya udah karunya kalau harus ikut Shopee Cup katanya gitu, alasan dari operator liga dan dari PSSI gitu ya. Jadi ya sudah, Persib dan Dewa tidak ikut. Nah, ternyata tidak boleh mengirimkan posisi 3 dan 4 di kompetisi Shopee Cup ini menurut ya direktur AFF-nya lah gitu ya. Nah, makanya terjadi perdebatan sehingga ya sudah, tim Indonesia tidak ada yang dikirimkan ke Shopee Cup. Nah, itu yang mana kita juga sempat mendengar pernyataan dari Boyan Hodak musim kemarin mengatakan bahwa ya Persib sebetulnya juga capek katanya kalau harus mengikuti kompetisi yang lain, maksudnya Shopee Cup ini. Jadi ya kita fokus saja, selain ada Super League gitu ya, kita juga ada ACL 2 katanya. Nah, ini saja sudah menguras tenaga kita, kayak kata Boyan Hodak musim kemarin gitu ya. Jadi ya sudah, katanya untuk pertandingan di dalam negeri saja, di domestik maksudnya di Super League, kita memerlukan perjalanan yang minimal paling dekat itu 6 jam, sisanya harus berjam-jam di jalan, belum lagi ikutan ini maksudnya ACL 2, belum lagi kalau memang ada kompetisi yang lain maksudnya Shopee Cup. Nah, jadi kita juga ke distract gitu ya, kita juga kepikiran oh mungkin ya benar gitu ya, ya untung aja nggak ikut Shopee Cup gitu ya. Kalau memang ikut ya skuad Persib juga kan musim kemarin mah agak berkurang gitu ya, karena ada yang dipinjamkan, ada yang ini, ada yang itu. Dan juga ya Boyan Hodak sudah mengeluarkan pernyataan itu yang kita anggap resmi gitu ya dari Persib Bandung. Jadi ya sudah, mungkin tidak ikut juga tidak terlalu kecewa gitu ya. Ternyata di balik itu baru dibongkar kemarin teman-teman sama Kang Aditya, yang mana sebetulnya cerita sesungguhnya musim kemarin itu kita sudah siap loh katanya untuk ikut Shopee Cup. Jadi untuk direktur utamanya sendiri dari AFF, dari direktur Shopee Cup gitu ya, sudah mengirimkan pesan langsung ke kami katanya untuk suruh ikutan, dan kita pun sudah membalas katanya bahwa kita siap katanya mengikuti kompetisi Shopee Cup. Nggak tahu kalau Dewa United gitu ya, tapi saya pikir dikirim juga lah, kan posisi 1 posisi 2 gitu ya, Persib dan Dewa waktu itu. Ya mungkin Dewa juga sama, mungkin dikirim dan
menyatakan kesiapannya. Tapi teman-teman, begitu Persib mengatakan siap tampil atau siap berpartisipasi di Shopee Cup, nah di hold gitu, ditahan sama operator liga dan juga federasi, maksudnya dari I-League dan juga dari PSSI. Ini nggak boleh gitu ya, harus posisi 3 dan 4. Udah, kalian mah fokus aja katanya di Asia. Nah makanya kemarin kata Kang Aditya, kita mah udah sebetulnya sudah dikirim pesan email gitu ya dari Shopee Cup, dari I-League dan segala macamnya, bahwa kita juga menyatakan siap. Enggak lah, kita bisa, katanya bisa mengatur waktu dan lain sebagainya. Maksudnya mual capek gitu ya, udah bilang ke I-League, udah bilang ke PSSI, kirim aja kita gitu ya ke Shopee Cup, kita siap. Tapi ternyata tidak diizinkan oleh I-League yang waktu itu ya, iya sama aja. Sekarang juga masih sama Ferry Paulus, teman-teman. Pengennya peringkat 3 dan 4. Nah, ini memang menjadi satu hal yang ironi gitu ya. Maksudnya di saat kita mau tampil setidaknya menunjukkan bahwa di Asia pengen punya brand sendiri gitu ya untuk Persib Bandung, dan juga memang tidak mengangkat nilai koefisien sebetulnya di Shopee Cup ini karena kan belum diakui oleh FIFA gitu ya. Tapi kompetisi ini ya lumayan teman-teman, hadiahnya juga miliaran gitu ya. Bahkan kalau yang menjadi juara ya sudah menutupi biaya satu musim kalau jadi juara di BRI Super League, teman-teman. Jadi semakin banyak kompetisi sebetulnya Persib Bandung semakin senang. Namun yang menjadi kendala adalah dari operator dan dari federasi kita, dari PSSI dan juga dari I-League yang memang kadang menghambat gitu ya, tidak boleh ikut, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi apapun harus melalui mereka. Nah inilah yang menjadi penghambat. Tapi ya alhamdulillah musim ini Persib akhirnya dengan jalannya sendiri gitu ya, menemukan jalannya sendiri. Persib dan Borneo akan bermain di Shopee Cup dengan diundi di Jakarta. Jadi semuanya akan jelas gitu ya, akan setidaknya kita berjuang untuk mendapatkan finansial baru di kompetisi yang baru. Jadi bukan hanya BRI Super League, bukan hanya ACL 2, bukan hanya League Cup atau Piala Indonesia. Sekarang juga ditambah sama Shopee Cup gitu ya, atau ACC atau ASEAN Cup, ACC lah saya lupa tadi ASEAN Cup Championship. Nah itu ya, jadi ya ada beberapa sumber pendapatan kita juga nantinya teman-teman. Dan kalau untuk musim ini sudah diprediksi kita akan gemuk skuadnya teman-teman. Kalau memang dari operator maksimal 35 pemain gitu yang bisa didaftarkan dalam satu musim, sepertinya Persib akan full mendaftarkan 35 pemain gitu ya. Jadi insya Allah kita akan ada wajah baru gitu di skuad Persib Bandung, baik yang orang lama yang ada di sepak bola Indonesia tapi baru masuk ke Persib, atau betul-betul wajah baru yang baru bermain di kompetisi Indonesia. Siapa? Tenang, satu persatu insya Allah kita bahas ya teman-teman. Baik, nah ini selanjutnya di saat liburan mah mendingan kita bacain komentar dari teman-teman Boboto, pertanyaan dan juga salam sapanya, karena ya itu tadi gitu ya, banyak yang katanya nggak dibaca-bacain, padahal ya alhamdulillah gitu ya, kita suka baca gitu ya, namun tidak ditonton kayaknya. Jadi tanyakan lagi, nggak apa-apa. Jadi satu orang mungkin berbeda pertanyaannya, jadi yang teman-teman yang lain bisa menyimak gitu ya. Baik, langsung saja yang pertama. Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah betul Goran Paulik mau melatih di Persib lagi? Hatur nuhun. Jawabannya belum tahu. Siapa tahu Igor Tolik punya satu game plan tersendiri, termasuk asisten-asistennya gitu ya, termasuk ya Jupe yang nanti mungkin akan ditarik ke asisten pelatih, kita nggak pernah tahu gitu teman-teman. Nantilah kalau memang sudah terbentuk, sudah mulai keluar apa yang game plan akan dimainkan oleh Igor Tolik, nanti kita coba spill gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah ini keluar nih, Jupe gimana Kang, masih jadi pemain Persib atau gimana?
Nah, kalau Jupe kemungkinan ini karena skuad gemuk nanti musim ini atau untuk menyambut musim depan, kemungkinan itu 50-50. Jupe masih jadi coach player atau player coach gitu ya, atau memang sudah otomatis ditarik ke asisten pelatih sepenuhnya gitu ya. Jadi bisa diisi kekosongannya oleh pemain baru. Nah, ini teman-teman yang nantilah kita coba lihat skema dari Igor Tolik ya, apakah Jupe akhirnya ditarik full jadi asisten gitu ya, asisten pelatih, atau memang masih menjadi pemain plus asisten pelatih juga gitu ya. Ya, kita lihat nanti. Lalu selanjutnya, untuk kuota pemain asing apa masih 11, Kang? Betul, sejauh ini masih diterima draftnya 11 pemain asing, tapi untuk regulasi U23 dihapuskan katanya gitu ya. Itu yang terakhir diterima masing-masing tim Liga 1. Mudah-mudahan tidak berubah, karena untuk persiapan musim depan juga kan harus fix gitu ya regulasi dari operator atau dari I-League biar tidak mencela-mencelek lagi. Kitanya juga jadi bingung ini kalau memang dikurangin jadi 9 pemain asing. Nah, itu kan nanti juga merubah lagi konsep dari ya transfer kita lah. Tapi sejauh ini masih 11 pemain asing. Lalu selanjutnya, punten lain Persib kena ban FIFA teu bisa transfer pemain. Nah, ini mungkin akangnya belum nonton video yang sebelumnya. Jadi kalau untuk transfer ban ini teman-teman itu setidaknya ya belum bisa mendaftarkan pemain baru. Ingat ya, hanya tidak bisa mendaftarkan pemain baru. Tapi kalau kita beli pemain, oke gitu ya, boleh gitu ya, kita nego dengan pemain, boleh kita ngelepas pemain, boleh kita meminjamkan pemain atau minjam pemain dari klub lain, boleh. Tapi dari semua nama ini tidak bisa didaftarkan dulu gitu ya ke sistem, baik itu sistem dari operator yang nanti ngelink ke FIFA gitu ya. Jadi pemain-pemain baru, katakanlah pemain baru, pemain pinjaman baru nantinya yang memang Persib miliki itu belum bisa terdaftar. Sampai kapan ya? Sampai dicabut untuk ban FIFA-nya. Jadi hanya tidak bisa mendaftarkan pemain saja. Kalau mau beli pemain baru bisa gitu ya, atau mau minjem pemain baru bisa, mau ngejual pemain bisa, mau melepas pemain bisa. Yang tidak bisa mendaftarkan pemain saja gitu ya. Lalu selanjutnya, jadinya playoff ACL 2 teh aya penonton tuh, Kang? Tidak ada, sudah fix tidak ada. Jadi ya ini kemarin juga sempat kita bahas. Alhamdulillah ada plus minusnya gitu ya. Plusnya ya kita ketika nanti di kualifikasi ACL 2 menghadapi Manila Tiger di tanggal 12 Agustus ini, kita menang kan, kita masuk fase grup. Nah, di fase grup kita sudah bisa nonton lagi di laga kandang gitu ya. Nah, minusnya ketika playoff, ketika betul-betul Persib Bandung membutuhkan dukungan penonton, ya masih belum bisa didukung karena masih belum dicabut gitu ya larangan daripada tanpa penontonnya oleh AFC. Jadi hanya satu kali saja tanpa penonton pada saat playoff ACL 2. Selebihnya insya Allah kita masuk fase grup sudah bisa ditonton lagi oleh penonton ya. Lalu selanjutnya, sampai kapan Persib di ban-nya, Kang? Keburu mulai liganya. Secepatnya, kalau memang sudah beres dengan Daisuke Sato, semua bukti-buktinya sudah tidak ada masalah lagi, dilaporkan ke CAS, ke sidang CAS, ya saat itu juga mungkin sudah bisa langsung dicabut gitu ya. Nah, kalau Liga kan mulai September gitu ya, September, ya kurang lebih masih punya waktu berapa ya, 3 bulanan lagi, 3,5 bulan. Nah, mungkin ya masih keburu lah. Siapa tahu bulan ini pun sudah selesai, target manajemen sih bulan ini sudah selesai gitu ya, tidak ada permasalahan lagi dengan Daisuke Sato ya, kita doakan sajalah. Lalu selanjutnya, Eli jengklok dicoret timnas eta, Kang, kunaon? Wah, nggak tahu, kalau itu mah masalah timnas mah mangga aja. Tapi kan kita juga masih punya siapa, Beckham Putra gitu ya, yang masih ada. Ini mah kan untuk FIFA Matchday teman-teman, untuk FIFA Matchday. Tapi kalau untuk yang
pemilihan pemain itu mah semuanya keputusan dari pelatih, dari John Hedman gitu. Jadi ya sudahlah, biarin aja, itu mah pelatih timnas gitu ya, bukan pelatih Persib. Yang mana ya kita tahu kualitas dari pemain-pemain Persib gitu ya. Jadi ya kalau memang dicoret ada alasan tertentu, tapi minimal masih ada satu pemain Persib yaitu Beckham Putra di FIFA Matchday mendatang gitu ya. Itu dulu teman-teman. Mungkin kalau yang untuk pertanyaan kasihan ini sedikit aja kita bacakan yang ingin disalam sapa. Ada Kang Dimas Putra di Cianjur, ada juga Kang Ade di Lebak Banten, ada juga Kang Aib di Soreang, ada juga Boboto di Rengas Dengklok, ada juga Abah Ken Boboko Jati Handap, ada juga Kang Edo di ND Flores NTT, ada juga Boboko di Pangalengan, ada juga Kang Wawan di Cidadap Girang, ada juga Mamah Rika Sukamukti Bale Endah, ada juga Boboto di Gria Bandung Indah, ada juga Boboto di Puncak Cisarua, ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis, dan terakhir ada Bobotoh di Soreang. Hatur nuhun teman-teman, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru di informasi Persib hari ini gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.